Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khairu illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana bi ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsutu fil wujudi karamuh wa ihsanuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala dhiyaqul salih wa ala hadrati nabi Mustafa Rasulullah sallallahu wa ila alihi wa ashabi wa azwaji wa dhiyati wa libiti wa qarabati wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wa jami' ahli baiti nabi wa tabi was sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami' ulama masyayikh min amillahi syamaliha fi bari wa bariha wa khususan sayyid Allah bin Isa wa sayyid muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa jami' ahli wa usul furihim wa ila hadrati muallif hadzal kitab hadratus syekh Kaji Hashim Asy'ari وكذلك وجميع مؤسسين حضرة العلماء وصيم فرهم وإلى حضرة الحبيب الشيخ شيخ العطاس وكيجي مصورة وكيجي مدخل الله وكيجي وسيد سنوسي وكيجي عبد المحفوظ وجميع ذريته موصولين فرهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati pimpinan Majelis Ta'lim Nur Aminah Al-Ustadz Encep yang saya hormati, dan juga kepada masyarakat Cibatu yang saya hormati. Yang saya hormati juga Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cisaat, yaitu Al-Ustadz Deden Zainal Abidin, dan juga Ketua PAC Ansor Pangersa Zidni dan juga jajarannya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di Raudhatun min Riyadil Jinan, karena majlis ilmu itu adalah Raudhatun min Raudhatul Jannah, yaitu adalah taman syurga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada kumpulan, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya taman syurga di dunia ini adalah majlis zikir dan juga majlis ilmu. Ini adalah tempat yang amat indah daripada yang lainnya. Walaupun di Jakarta banyak gedung sigron, gedung yang pencakar langit, tapi tetap yang paling indah adalah majlis ilmu. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, tempat terindah di dunia adalah majlis ta'lim, majlis zikir, dan juga majlis ilmu, majlis salawat dan sebagainya. Itu adalah tempat terindah. Alhamdulillah kita berada di tempat terindah ini. Itu adalah kita harus bersyukur kepada Allah SWT atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul baitnya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya hormati dan juga banggakan, alhamdulillah beberapa hari lagi, kira-kira setengah bulan lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Di situ, di bulan Ramadan tersebut adalah
bulan yang amat mulia. Sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Rajanya hari adalah hari Jumat. Wa sayyidus syuhur syahrul Ramadan. Rajanya bulan adalah bulan suci Ramadan. Nah itulah Ramadan itu adalah rajanya bulan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Di situ di mana di bulan Ramadan tersebut amal kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah SWT bagi kita yang menunaikan ketaatan dan juga amalan-amalan nawafil di bulan suci Ramadan. Puasanya udah pasti itu berpahala, tilawahnya pasti berpahala, dan juga amalan yang lainnya di bulan suci Ramadan Allah akan lipat gandakan pahalanya jika kita menunaikan ketaatan kita kepada Allah SWT. Dan juga sebaliknya, di bulan Ramadan juga Allah akan lipat gandakan dosa kita kalau kita melakukan kemaksiatan. Maksiat di bulan Ramadan dilipat gandakan dosanya. Itu adalah keistimewaan bulan suci Ramadan. Yang asal mulanya amal ibadahnya, satu amal ibadah pahala 10, di bulan Ramadan 100. Kalau umpamanya bermaksiat satu aja dosa di bulan Ramadan bisa jadi 10, bisa jadi 20 dan sebagainya. Itulah keistimewaan di bulan suci Ramadan. Maka dari itu hayo kita bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk menyongsong bulan suci Ramadan tersebut dengan penuh cinta dan juga penuh keikhlasan. Gimana maksudnya keikhlasan tersebut? Tunaikan apa yang Allah perintahkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh cinta, dan juga menunaikan amalan-amalan nawafil di bulan Ramadan ini, karena pahala ini berlipat ganda. Itu sangat istimewa bulan suci Ramadan tersebut. Itulah muqaddimah yang itu adalah bahwasanya bulan Ramadan sebentar lagi kita akan menghadapinya. Kemudian kita juga bahagia dengan kedatangannya bulan suci Ramadan tersebut. Hadis Nabi SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadu 'ala niran." Barang siapa yang bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu luar biasa kalau kita senang dengan bulan suci Ramadan. Ya, senang dari segi ibadahnya, semangat, pahalanya meningkat berlipat ganda, dan juga dalam berbagai hal dalam bulan Ramadan kita ini sungguh senangnya, sungguh bahagianya dengan adanya bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu baru muqaddimah. Yang kedua, Al-Faqir insyaallah akan membawakan setiap bulannya syariahnya. Kita akan ngebahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitabnya Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Nah, kalau Al-Faqir kita mau fokus ke ilmu akidah, karena ilmu akidah itu adalah ilmu yang amat penting bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Tingkatan ilmu yang tertinggi yang pertama adalah akidah, yang kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Ilmu akidah itu ilmu yang paling utama. Kenapa paling utama? Karena ilmu akidah adalah ilmu yang berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan hati kita. Keyakinan keimanan ini harus diperkuat oleh kita sebagai orang beriman. Maka dari itu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari membahas secara detail tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini amat luar biasa. Insyaallah kita sama-sama memahaminya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala. Faslun. Adapun satu pasal. Fi bayanis sunnati wal bid'ati. Pembahasan tentang sunnah dan juga bid'ah. Nah,
Sebelum masuk ke apa yang dimaksud dengan sunnah, apa yang dimaksud dengan bid'ah, kita muqaddimah dulu. Apa sih yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah? Naon teh ahlus sunnah wal jamaah teh gitu kan? Paribasa urang teh kudu Islam ahlus sunnah wal jamaah, Islam ahlus sunnah wal jamaah teh NU umpamana gitu kan. Nah, itu mah jelas NU itu adalah menganut Islam ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kita harus tahu dulu, orang kedah terang naon anu dimaksud Islam ahlus sunnah wal jamaah teh. Ampe banyak pertanyaan istilah ahlus sunnah wal jamaah sampai saat ini teh naon teh ahlus sunnah teh kudu apal atuh gitu kan. Lain sekedar, urang mah ahlus sunnah wal jamaah aswaja gitu kan. Maneh mah lain umpamana contoh gitu kan. Coba tanya ari ahlus sunnah wal jamaah naon? Teu nyaho cicing era sorangan gitu kan. Malu sendiri gitu kan. Maka dari itu, apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Jawabanana, ahlus sunnah wal jamaah berarti tilu kalimah. Tilu kalimah orang bahas sesingkat mungkin. Jadi SPJ lah gitu kan, singkat, padat dan jelas. Ahlu as-sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah teh aya tilu kalimah lah lamun dina bahasa Arab mah, lamun dina Indonesia mah naon teh 3 kata. Nah, ahlus sunnah wal jamaah. Ahlun. Apa makna ahlun? What is the meaning of ahlun? Naon teh ari ahlun teh? Ahlun bimakna al-ashirah. Non al-ashirah teh diartikan secara bahasanya adalah kerabat. Wadawil kurba, orang terdekat. Yaitu disebut ahlun. Makanya kan ahlul bait. Umpamanya lamun ieu mah bisa oge ahlun tersebut teh diartikan penduduk. Umpamanya ahlu Cibatu, penduduk Cibatu. Nah, eta secara bahasanya. Nah, bisa juga diartikan juga ahlun tersebut nyaeta non? Ya semacam diartikan kerabat, terus oge orang terdekat. Bahkan bisa juga diartikan ahlun itu penduduk. Nah, iya mah ahli Cibatu umpamana gitu kan, penduduk Cibatu sareng sajabina gitu kan. Nah, itu ahlun secara bahasa. Kedua, naon anu dimaksud as-sunnah. Nah, iya nyambung ka dieu kana kitab. Naon anu disebut as-sunnah? As-sunnah bid-dhammi. Ari sunnah bid-dhammi dengan dia apa? Didomahkan. Naon anu didomahkan? Sinna didomahkan. Wat tasdidi, dan juga ditasdidkan nunnya. Kama qala Abul Baqa fi kulliyatihi. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Abu Al-Baqa dalam kitab Kulliyat. Lugotan, naon anu dimaksud as-sunnah menurut bahasa? What is the meaning of sunnah? Secara bahasanya naon? At-tariqah. Naon anu dimaksud tariqah? Jalan, cara. Jadi sunnah menurut bahasanya eta tariqah. Apa yang dimaksud dengan tariqah? Jalan, cara, gitu kan? Walau ghairu mardiyah, sanajan teu diredoan. Sanajan teu diredoan. Contoh, jalan menuju Sarkem. Lamun ceuk menurut bahasa mah eta teh sunnah eta teh, lamun ceuk bahasa gitu kan. Menuju tempat diskotik. Eta teh lamun ceuk bahasa mah sunnah eta teh. Ngan eta mah sunnah menurut bahasa mah naon? Jalan, gitu kan? Artinya jalan. Jalan walaupun tidak diridhoi. Pokoknya jalan we pokoknya mah. Eta nyaeta naon? Sunnah menurut bahasa. Wa syar'an. Sunnah menurut istilah.
menurut istilah non ismun lit tariqatil mardiyatil maslukati fid din. Nah, menurut syara nyata nama sebuah jalan yang diridhoinya. Nah, yang diridhoi, yang ditelusuri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fid dini salaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairu mimman huwa alimu fid din. Oleh Rasulullah SAW atau yang lainnya yang tahu agamanya seperti para sahabat sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Nah, dalam hadis Kanjeng Nabi naon cenah? Alaikum bisunnati, pegang eratlah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan juga sunnah-sunnah para sahabatnya. Wa urfan ma wadhafa alaihi muqtadiyan nabiyan kana awwaliyan was sunni mansubun ila sunnati hudibata bin nisbah. Dan menurut uruf terminologi, sunnah itu apa yang dibiasakan oleh Nabi maupun oleh para wali. Kata sunni dinisbatkan kepada sunnah yang membuantaknya untuk dinisbatkan. Jadi sunnah tersebut adalah sebuah nama jalan yang diridhoi, dan juga caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dari segi ucapan, perbuatan, dan juga takrirnya. Apa yang disebut dengan takrir? Persetujuannya, maupun dari segi sifatnya, sifat jisimnya, dan juga sifat akhlaknya. Itu yang disebut dengan sunnah. Nah, itu yang disebut dengan as-sunnah. Kalimat yang ketiga, al-jamaah. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Hiyal umur allati yattafiqu 'alaiha sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu perkara yang disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW, seperti halnya khulafaur rasyidin. Dan kalimat jamaah tersebut dinisbatkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man arada buhbuhatal jannah falyazim al jamaah. Barang siapa yang menginginkan harumnya surga, falyazim, maka lazimkan berjamaah. Bukan dimaksud berjamaah dengan sholat saja. Kita berjamaah dari segi rapat, kita berjamaah dalam gotong royong. Itu yang dimaksud dengan berjamaah. Makanya dalam kitab Kaifiyatus Shalah itu disebutkan jamaah itu menurut bahasa itu at-taifah. Apa yang dimaksud dengan jamaah? At-taifah. What is the meaning of taifah? Golongan, hizbun, komunitas. Nah, makanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, organisasi Nahdlatul Ulama, artinya golongan Nahdlatul Ulama. Itu sebuah jamaah yang luar biasa. Nahdlatul Ulama itu adalah suatu gerakan untuk kemaslahatan umat Islam, kemaslahatan Islam ahlu sunnah wal jamaah. Itu sangat spektakuler, amat luar biasa. Tak bisa diragukan lagi militansi Nahdlatul Ulama itu untuk apa? Memperhatikan umat Islam. Yang diperhatikan yang paling inti adalah memperhatikan akidahnya, memperhatikan fikihnya, memperhatikan akhlaknya yang luar biasa tersebut. Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini alhamdulillah sudah terorganisir dengan rapi, dengan cantik. Bayangkan Ahlus Sunnah di luar negeri sana, ya ada aswaja tapi belum terorganisir. Makanya ada suatu qaul gini, al-haqqu bila nizam taglibu al-haqqu bila nizam taqlibu binidhamil batil. Jika hak tidak terorganisir, akan kalah dengan apa? Orang batil yang terorganisir. Nah itu.
kita melakukan kebenaran, menyampaikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari segi akidah, fikih maupun akhlak maupun yang lainnya, itu harus terorganisir. Makanya lihat di negeri yang lain, aswajanya mohon maaf agak mulai redup sikit-sikit. Tapi di Indonesia, alhamdulillah, Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari ini membuat organisasi ini tidak gegabah. Itu gegabah pokoknya mah. Ujung-ujungnya organisasi nyen kelompok we pokoknya mah. Terus juga orang mah nyen organisasi grup romli we gitu kan, rombongan liar gitu kan. Ah, yang penting nyen we pokoknya mah. Hadratus Syekh mah teu gagabah gitu kan, istikharah heula, dongkapan ka guruna gitu kan. Dengan proses yang panjang. Itu apa? Limaslahatil ummah. Dari segi keagamaannya. Keagamaannya terbagi juga dari segi akidahnya, fikihnya, akhlaknya. Itu. Maka dari itu Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia alhamdulillah utuh. Karena apa? Terorganisir. Terorganisasi dengan rapi, dengan cantik. Bahkan sampai kita semua merasakan amaliyah Nahdiyah ini sampai saat ini masih terasa, masih ada. Di Cibatu aya kene teh amaliyahna. Aya kene. Tahlilan aya kene. Kunut aya kene. Wiridan aya kene. Rotiban aya kene. Nah, kenapa masih ada? Karena terorganisir Ahlussunnah wal Jamaahnya. Coba lamun tidak terorganisir, ujug-ujug leungit we, redup we. Beres salat teh, cep, lamun subuh teh, rep sare, leres teh. Nah, itu yang dimaksud dengan jamaah tersebut. Itulah sangat luar biasa. Bahkan ada suatu kaul, makanya ke al-jama'atu rahmatun. Adapun jamaah itu adalah rahmat. Wal mufaraqatu adzabun. Apa itu mufaraqatun adzabun? Dan sendiri-sendiri atau juga berpisah itu adalah sebuah azab, sebuah siksaan bagi kita. Maka dari itu kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu harus selalu berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Saling bantu, saling solid. Apalagi solid dalam menjaga marwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Zaman sekarang Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, khususnya di Sukabumi, sedikit demi sedikit akan mulai meredup dengan ajaran yang apa gitu kan, semacam Wahabisme dan sebagainya, untuk menghilangkan tradisi salaf. Alhamdulillah di Cisaat, walaupun sekarang masih kuat, jangan orang Cisaat itu jangan merasa kuat. Kuat harus diperkuat lagi. Kenapa harus diperkuat lagi? Kalau kuat harus diperkuat lagi, insya Allah aswaja di Cisaat khususnya lebih mantap, lebih utuh. Coba kalau tidak kuat, makanya tradisi-tradisi salaf itu akan menghilang sedikit demi sedikit. Hilang rotibanana, hilang wiridanana, hilang tahlilanana, hilang oge selamatanana. Sok lamun hilang tradisi salaf tersebut. Tradisi yang tadi disebutkan itu tradisi yang baik dan juga masih satu sandaran dengan syara'. Itu amat luar biasa. Maka itu pengajian kali ini adalah satu kalimat. Satu kalimat. Apa itu? Kembalikan tradisi salaf yang telah punah oleh mereka, sambil mengembangkan hal-hal baru tanpa menghilangkan tradisi salaf. Apa yang dimaksud dengan salaf? Adalah orang-orang yang terbaik di zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga ulama terdahulu itu disebut dengan salaf. Bahkan kalau menurut Al-Fakir sendiri, saya pribadi, bahwasanya Hadratus Syekh dan juga ulama-ulama terdahulu itu, Al-Fakir bilang itu adalah orang salaf. Orang salaf. Kenapa orang salaf? Orang salaf tersebut menjalankan kehidupannya dengan etika, dengan adab, dengan penuh sopan santun. Bahkan hampir semuanya mempraktekkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka dari itu ikutilah mereka-mereka ini sebagai orang salaf yang luar biasa telah menjalankan misi risalah Nabi ini dengan penuh cinta, dengan penuh ikhlas. Maka hayo kita kembalikan tradisi salaf ini untuk menjalankan misi dakwah ini dengan penuh cinta, penuh keikhlasan, tanpa ada pamrih, tong menta KMWC, tong menta KPAC, hartana. Dakwah ke sekolah manapun, dakwah ke arena masyarakat manapun, tanpa rasa pamrih, ikhlas lillahi ta'ala untuk menjaga marwah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Sambil kami ini sebagai syabab itu pemuda, yaitu yang mempunyai inovasi baru. Tapi ingat para pemuda, silahkan mengembangkan hal-hal baru ini, tapi dengan syarat jangan meninggalkan, jangan menghilangkan tradisi salaf yang terdahulu itu. Makanya dari itu jargon Nahdlatul Ulama adalah al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang baik sambil mengembangkan hal-hal yang baru yang lebih baik. Itulah al-jamaah. Maka disimpulkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ungkapan dari pembelajaran yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga ulama-ulama. Itu yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, adapun dalam kitab Al-Kawakibul Lama'ah, Ahlus Sunnah wal Jamaah alladzi lazamu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tariqatus sahabah fil aqaid diniyah wal a'mal badaniyah wal akhlaqil qalbiyah. Jadi kalau orang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah melazimkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga cara sahabat, jalannya sahabat, tariqahnya ulama salaf dari segi akidahnya, dari segi ibadahnya, amal solehnya, dari segi akhlaknya, itu disebut orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah kita Imam Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari, beliau lahir di abad ketiga Hijriah, sekitar tahun 200 sekian Hijriah, dan juga wafat di abad ketiga juga, berarti beliau kategori orang salaf. Kalau ada orang pembaharu dan menyesatkan Imam Abul Hasan al-Asy'ari, itu orang yang keliru, yang tak perlu dijawab oleh kita. Bahwasanya kita patuh dengan mengikuti ulama salaf dan kita memegang akidah Imam Abul Hasan al-Asy'ari tersebut, ternyata adalah beliau itu adalah orang salaf. Nabi SAW mengatakan, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya abad yaitu abadku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian abadnya para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, dan juga abadnya para tabi'in. Imam Abul Hasan al-Asy'ari hidup di zaman siapakah itu? Tabi'in atau sahabat? Hidup di zaman tabi'in. Berarti kategori beliau itu adalah kategori orang salaf. Lalu umpamanya, mohon maaf, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, eta mah anyar keneh gitu kan, 1800 sekian gitu kan. Lama disebut. Makanya kan kata Nabi, khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya abad yaitu abadku, berarti zaman Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, abad sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, abadnya tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in, ulama salaf yang lainnya. Nah, maka itu alhamdulillah kita mengikuti akidah salafus saleh, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari dan juga Imam al-Maturidi. Imam al-Maturidi juga adalah bagian daripada orang salaf. Itu yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah ada mabadainya. Singkat aja. Satu, pondasi tawassut atau juga wasatiyah. Satu, pondasi dari segi wasatiyahnya. Nabi Muhammad SAW
menjalankan risalahnya itu al-wasatiyah, yaitu adalah tengah-tengah, gak terlalu kenceng, gak terlalu lembek, tengah-tengah saja. Makanya dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadilah sebagai umat yang wasaton. Artinya apa? Di tengah-tengah. Artinya di tengah-tengah. Enggak kenceng, enggak lembek. Kita di tengah-tengah dengan catatan kita mendakwahi risalah Nabi ini dengan penuh cinta, penuh keikhlasan. Dan juga harus wasatiyah. Dan juga fungsi wasatiyah tersebut adalah merangkul semua insan, baik orang muslim maupun non muslim. Makanya kita rangkul dengan cara apapun. Bisa jadi dakwah di tempat sarkem, itu berarti orang wasatiyah. Orang sarkem naon lawe pokoknya nama kayak ujung-ujungnya pan ngilu ka urang gitu kan. Ayeuna mah mancing naon lawe gitu kan. Pasok naon lawe. Kayak ujung-ujungnya ngilu ka urang. Ngilu nurut ka urang, sabab urangna naon wasatiyah teh. Efek dari wasatiyah tersebut adalah merangkul semua manusia, baik muslim maupun non muslim, baik suku manapun, pokoknya mah dirangkul walaupun beda. Kedua, pondasi tawazul. Non pondasi tawazun, pondasi keseimbangan. Jadi lamun pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah anu kadua nyaeta keseimbangan. Dalam setiap urusan itu harus benar-benar balance. Kalau kata bahasa anak muda mah di era 5.0 mah harus balance, harus seimbang. Lihat situasional, gimana cara dakwahnya. Kalau dakwah seperti ini hal biasa. Bagaimana kalau dakwah di hadapan preman? Bagaimana dakwah di hadapan orang yang benar-benar belum paham agama? Itu yang harus kita raih. Yaitu namanya tawazul, harus seimbang. Adapun juga yang ketiga, yaitu adalah i'tidal. Apa itu i'tidal? Yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah di bulan depan kita akan meneruskan tentang sunnah plus ngebahas bid'ah. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.